Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovela Kalvela dengan NIM 19 12 11 560 dari kelas 3A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit terminal, yaitu tentang mapping stroke yang penurunan fungsionalnya besar dari 50% dari keperawatan paliatif. Baiklah, yang pertama itu masuk kepada pengertian stroke, yaitu stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf, yaitu defisit neurologi akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Stroke merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang berpengaruh terhadap arteri utama menuju dan berada di otak. Dan stroke juga bisa diartikan sebagai gejala-gejala defisit fungsi susunan saraf yang diakibatkan penyakit pembuluh darah otak dan bukan oleh lainnya. Stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Umumnya, sekitar 50% kasus stroke hemoragi akan berujung kematian. Sedangkan stroke iskemik hanya 20% yang hanya berakibat kematian. Stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah arteri ke otak sehingga terhalangnya suplai darah menuju otak. Stroke berdampak pada kecacatan bahkan kematian, tergantung pada lokasi di mana terjadinya gangguan suplai darah ke otak. Yang selanjutnya yaitu konsep stroke hemoragik. Stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional ke otak berupa kelumpuhan, yaitu saraf defisit neurologik akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Stroke hemoragi adalah pembuluh darah otak yang pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah merembes ke dalam satu daerah di otak dan kemudian merusaknya. Untuk klasifikasi stroke hemoragi itu yang pertama adanya perdarahan intraserebral atau PIS, adalah pendarahan intraserebral diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah intraserebral sehingga darah keluar dari pembuluh darah dan kemudian masuk ke dalam jaringan otak. Penyebab perdarahan intraserebral ini biasanya karena hipertensi yang berlangsung lama, lalu terjadi kerusakan dinding pembuluh darah, dan salah satunya adalah terjadinya mikroneurisma. Dan yang selanjutnya itu adanya pendarahan ekstraserebral atau pendarahan subarachnoid. Adalah masuknya darah ke ruang subarachnoid baik dari tempat lain, yaitu pendarahan subarachnoid sekunder, dan sumber pendarahan berasal dari rongga subarachnoid itu sendiri, itu pendarahan subarachnoid sekunder. Untuk etiologinya yaitu terhalangnya suplai darah ke otak pada stroke perdarahan disebabkan oleh arteri yang menyuplai darah ke otak pecah. Penyebabnya misalkan tekanan darah yang mendadak tinggi dan oleh stres maupun psikis berat. Untuk patofisiologinya itu otak merupakan bagian tubuh yang sangat sensitif oleh oksigen dan glukosa karena jaringan otak tidak dapat menyimpan kelebihan oksigen dan glukosa seperti lainnya pada otot. Jika aliran darah ke otak terhambat, maka akan terjadi iskemia dan terjadinya gangguan metabolisme otak yang kemudian terjadinya gangguan perfusi cerebral. Yang selanjutnya itu manifestasi klinisnya. Untuk manifestasi klinisnya itu pasien stroke beragam tergantung dari daerah yang terkena dan luasnya kerusakan jaringan cerebral. Manifestasi klinis yang umumnya terjadi yaitu kelemahan alat gerak, penurunan kesadaran, gangguan komunikasi, sakit kepala, dan gangguan keseimbangan. Untuk penata laksanaan dari stroke ini yaitu yang pertama penata laksanaan umum, yaitu pada fase akut adanya terapi cairan. Stroke berisiko terjadinya dehidrasi karena penurunan kesadaran atau mengalami difaksia. Untuk yang selanjutnya itu terapi oksigen. Pasien stroke mengalami gangguan aliran darah ke otak. Untuk penata laksanaan peningkatan tekanan intrakranialnya itu monitor fungsi pernafasan yaitu AGD, dan monitor jantung dan tanda-tanda vital yaitu EKG.
dan evaluasi status cairan dan elektrolit, monitor tanda-tanda neurologi. Untuk mappingnya, untuk mapping dari struk yang penurunan fungsionalnya lebih dari 50%. Yang pertama, struk merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf, yaitu defisit neurologi akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Setelah itu untuk etiologinya, terhalangnya suplai darah ke otak pada struk perdarahan disebabkan oleh arteri yang mensuplai darah ke otak pecah. Untuk faktor-faktor struk hemoragi, yang pertama yaitu adanya hipertensi, dan kedua adanya aneurisma. Untuk hipertensi sendiri itu adanya peningkatan viskositas darah yang berakibatkan pada peningkatan tekanan intravaskuler dan terjadinya pembuluh darah cerebral pecah. Dari pembuluh darah cerebral pecah ini terjadinya perdarahan arachnoid. Untuk faktor yang kedua itu adanya aneurisma, yaitu adanya titik lemah dalam dinding arteri cerebral yang mengakibatkan pada ruptur aneurisma yang berakibat pada perdarahan arachnoid. Untuk pendarahan arachnoid, terjadinya hematoma cerebral yang berakibat pada perdarahan subarachnoid. Dari pendarahan subarachnoid ini terjadi peningkatan tekanan intrakranial atau TIK. Setelah itu dari hematoma cerebral tadi terjadinya perdarahan intracerebral, itu PIS, yang mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak. Dan dari hematoma cerebral tadi terjadinya suplai darah ke otak menurun dan terjadinya perfusi cerebral tidak adekuat. Untuk peningkatan tekanan intrakranial terjadinya vasospasme pembuluh darah cerebral. Selanjutnya darah masuk ke dalam jaringan otak dan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial yang mengakibatkan herniasi cerebral. Dari herniasi cerebral ini terjadinya gangguan fungsi talamus, cerebrum, dan cerebrum. Yang kedua yaitu terjadinya brainstem. Dari brainstem ini terjadinya depresi pusat pencernaan dan depresi pusat pernafasan dan depresi pusat pengaturan kardiovaskuler. Untuk depresi pusat pencernaan terjadinya mual muntah yang mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh. Untuk depresi pusat pernafasan terjadinya nafas cepat yang mengakibatkan pola nafas tidak efektif. Untuk depresi pusat pengaturan kardiovaskuler terjadinya perubahan denyut jantung yang mengakibatkan penurunan kardiak output. Selanjutnya untuk vasospasme pembuluh darah cerebral diakibatkan terjadinya ada dua disfungsi otak global dan disfungsi otak lokal. Untuk disfungsi otak global terjadinya kesadaran menurun, risiko aspirasi yang mengakibatkan risiko aspirasi yang ditandai dengan penurunan tingkat kesadaran. Yang kedua yaitu disfungsi otak lokal yang mengakibatkan hemiparasis yang berakibat pada hambatan mobilitas fisik, yaitu adanya gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Nah, yang selanjutnya yaitu perfusi cerebral tidak efektif yang berakibat pada iskemik infrak jaringan cerebral.
yang berakibat pada ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. DEC-nya yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif ditandai dengan hipertensi. Untuk SIKI dan SLKI-nya itu yang pertama, risiko aspirasi yang ditandai dengan penurunan tingkat kesadaran, yaitu yang pertama SLKI-nya tingkat aspirasi. Untuk kriteria hasilnya itu tingkat kesadaran meningkat, kemampuan menelan meningkat, kebersihan mulut meningkat, dyspnea menurun, kelemahan otot menurun, dan frekuensi nafas membaik. Untuk SIKI-nya itu pencegahan aspirasi. Yang pertama observasi, yaitu monitor tingkat kesadaran, batuk, muntah, dan kemampuan menelan. Yang kedua itu monitor status pernafasan, monitor bunyi nafas, terutama setelah makan ataupun minum. Untuk terapeutiknya yaitu pertahankan kepatinan jalan nafas, posisikan semipolar pada pasien tidak sadar. Untuk edukasinya yaitu anjurkan makan secara perlahan, ajarkan strategi mencegah aspirasi, dan ajarkan teknik mengunyah dan menelan. Untuk diagnosa yang kedua itu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Untuk SLKI-nya itu mobilitas fisik, yang kriteria hasilnya yaitu yang pertama pergerakan ekstremitas meningkat, rentang gerak meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi menurun, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Untuk SIKI-nya itu dukungan mobilisasi. Yang pertama itu observasi, yaitu identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua itu identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang ketiga monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Untuk yang selanjutnya itu monitor kondisi umum selama mobilisasi. Untuk terapeutiknya yaitu fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, fasilitasi melakukan pergerakan, dan libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Untuk edukasinya yaitu jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, anjurkan melakukan mobilisasi dini, dan ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur. Untuk SLKI dan SIKI yang terakhir yaitu untuk diagnosa yang terakhir yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif ditandai dengan hipertensi. Untuk SLKI-nya itu perfusi cerebral dengan kriteria hasil tingkat kesadaran meningkat, kognitif meningkat, tekanan intrakranial menurun, sakit kepala menurun, gelisah menurun, kecemasan menurun, agitasi menurun, demam menurun, nilai rata-rata tekanan dalam darah membaik, kesadaran membaik, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik, dan refleks saraf membaik. Untuk SIKI-nya itu edukasi latihan fisik. Yang pertama observasi, itu identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang kedua yaitu terapeutik, itu sediakan materi dan media Perkes, yaitu pendidikan kesehatan. Yang kedua itu jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Untuk edukasinya itu jelaskan manfaat kesehatan dan efek fisiologis olahraga. Ajarkan teknik menghindari cedera, dan jelaskan jenis latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan. Baiklah, sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan tentang stroke yang penurunan fungsionalnya besar dari 50%. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.